Shalom, puji nama Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu dalam kasih Kristus. Puji syukur pada Tuhan kalau pada kesempatan malam hari yang indah ini kita boleh datang bersama-sama berkumpul di ibadah doa malam hari Jumat, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari pada kesempatan malam hari yang indah ini kita datang dengan pengucapan syukur, dengan hati yang bersyukur pada Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, kasih setia, rahmat dan anugerahnya yang Tuhan telah berikan buat kita. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian, ku bersyukur sebab kau setia. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur kau setia, ku memujimu karena
menyembah dan memuji Engkau Bapa. Kami mau tinggikan dan agungkan nama Yesus, karena Tuhanlah yang layak kami sembah dan kami puja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami Roh Kudus sendiri yang berkarya pada malam hari ini. Tuhan, Kau jamah setiap kami, Kau urapi setiap kami. Roh Allah ada di tempat ini. Hadirat Tuhan turun, maka sesuatu akan terjadi dengan luar biasa. Kalau Tuhan semuanya dijamah oleh Tuhan, pasti terjadi dengan dahsyat. Terima kasih Tuhan, baik buat kami. Malam hari ini Tuhan, hamba-hamba yang tugas kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Kau urapi satu persatu, Kau berkati satu persatu, Kau pakai Tuhan lebih lagi Bapak. Setiap kami yang hadir pun kami minta urapan Tuhan. Tuhan pakai satu persatu menjadi alat alat-Mu yang indah, menangkap jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami tidak ingin tangan kosong ketemu Tuhan. Kami mau berbuah-buah lebat di hadirat-Mu Tuhan. Biar hidup kami layak padamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih. Hamba juga serahkan saudara-saudara yang belum tiba. Tuhan lindungi, tibakan dengan selamat. Kami boleh sama-sama memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang datang dengan segala beban, kami percaya Tuhan, Kau mengenal setiap domba-domba-Mu. Yang sakit dapat kesembuhan dari Tuhan, yang lemah dapat kekuatan. Oh, yang jalan itu Tuhan bukakan jalan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami menyerahkan hati Bapa, kami taat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti membela hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Pengharapan kami hanya satu-satunya Engkau Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi kami serahkan dari permulaan sampai selesainya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Karena
berikan untukmu, semua ku berikan padamu. Kudus dan tulus selalu, kudus dan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkanmu, senangkanmu, hanya hidup kerinduanku. Haleluya, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya hidup kerinduanku, menyenangkanmu, amin. Senangkanmu, hanya hidup kerinduanku. Haleluya, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya hidup kerinduanku. Dengan lebih sungguh lagi kita menaikkan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, lihat hati kami yang rindu, Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Jadi berjaga untuk hormat-Mu. Cemerlang, bagai emas murni. Haleluya. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, semua ku berikan padamu. Kudus dan tulus selalu, kudus dan hingga tulus selalu. Amin. Agar aku menyenangkanmu, senangkanmu,
Bapa kami yang dalam surga, kami sembah, kami panggil dalam nama Yesus. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih atas penyertaan-Mu selalu kepada kami semuanya ini. Tuhan, anak-Mu dari pagi, siang, petang, Kau tak pernah membiarkan kami sendirian. Kemana saja, di mana saja Kau tetap beserta dengan kami, terutama Kau tetap pelihara, memperhatikan kami baik. Terima kasih Roh Kudus Bapa. Sebentar kami juga mau doa syafaat. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Doa syafaat ini Tuhan, Kau tolong Bapak, berkati anak-anak-Mu Tuhan. GBPS Pusat Jalan Bromo, cabang-cabang seluruh Indonesia, pelosok, pegunungan, pedesaan terpencil pun Kau pilih hamba pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terutama Kau berkati roh-roh juga yang saleh takut akan Kau, hikmat akal budi bijaksana, apapun yang diprogram rencana di pusat sesuai kehendak-Mu yang menjadi Tuhan. Berkati juga yang di pelosok-pelosok hamba pelayan Tuhan, kuatkan iman mereka supaya tidak goyah. Apapun yang mereka lakukan, Roh mesti membimbing mereka Tuhan. Berkati rumah tangga keluarga besar, Kau cukupkan setiap hari kebutuhan anak-Mu Tuhan, terutama pelayan-pelayan yang tambah hari tambah heran, tetap menjalankan visi dan misi untuk menjangkau jiwa. Terima kasih Bapak, semua juga untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati juga pusat ini GBPS Tuhan, cukupkan juga setiap hari kebutuhan dalam pusat. Juga tambah pelayan Tuhan, anak-Mu di lantai Penatua MP, dia termasuk tim gembala bersama staf-stafnya. Kau berkati semuanya Tuhan. Beri juga roh takut akan Engkau agar tetap membimbing jemaat seluruh GBPS karena Kristus baik benar. Terima kasih Roh Kudus, berkati juga roh-roh yang satu kesatuan buat anak-anak Tuhan. Kami percaya kalau kepala pemimpin yang agung, kami tubuh dan gereja tidak bisa berdiri sendirian. Butuh satu sama lain, ikat dengan tali kasih agar tetap bergandengan tangan selalu. Bapak sepakat sejalan semua untuk kemuliaan nama-Mu juga. Berkati juga Ipan anak-anak yang dipimpin oleh Cik Julian. Besok lusa hamba-Mu juga mau ke Amerika, berjumpa berkumpul dengan anak menantu cucu cicit di luar negeri. Kau sertai juga Tuhan sampai dan tempat tujuan pulang pergi dengan selamat. Bisa berkumpul berjumpa sekeluarga besar Tuhan. Pelayan-pelayannya juga Kau berkati Tuhan, tambah hari tambah heran, menjadi saksi untuk kemuliaan nama-Mu juga Bapak. Terima kasih juga David Liu Tuhan, tidak ada di tempat, Kau juga berkati istri anak-anaknya juga Tuhan, pelayan-pelayannya Kau berkati, terutama studi anak-anaknya juga Kau berkati. Terima kasih Roh Kudus, berkati anak-anak-Mu, mungkin ada yang sakit penyakit lemah tubuh, teman-teman Ko Ipan, Kau tilik satu persatu Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, Kau Roh Allah yang penyembuh yang sempurna. Oleh bilur-Mu Tuhan, bilur Tuhan Yesus buat kesembuhan sempurna. Terima kasih Roh Kudus, berkati yang menyerahkan per bulan persembahan untuk apapun dana sosial. Kau juga berkati kembalikan berlipat kali ganda agar hari-hari tetap memberi dengan sukacita damai sejahtera dari Tuhan. Bapa, Kau yang maha mengerti, maha peduli Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau juga berkati, mungkin ada yang bermasalah, berikan jawaban-jawaban keluar untuk mereka Tuhan. Kau pilih satu persatu. Terima kasih semua untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, Kau berkati juga bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kasih. Jauh teroris, jauh bencana alam, jauh sakit penyakit virus apapun, jauh yang tidak berkenan Engkau. Kau berkati Bapak Presiden waktu yang pejabat tertinggi sampai terendah kabinet seluruh Indonesia. Kau berkati roh juga yang takut akan Engkau, hikmat akal budi bijaksana agar tetap membawa negara kami Indonesia adil makmur sentosa selama-lamanya, sandang makan mapan cukup. Terima kasih Bapak Kudus. Terima kasih Kota Surabaya lawat Tuhan, keamanan juga di mana-mana agar anak-anak-Mu dengan leluasa untuk memuji, menyembah untuk kemuliaan nama-Mu juga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Kau berkati juga Tuhan sebentar untuk mendengarkan firman pada kekuatan bagi kami. Firman menuntun langkah hidup kami. Firman-Mu adalah suara-Mu sendiri untuk membimbing kami ya Bapak, agar suara-Mu sendiri yang sampaikan melalui hamba-Mu yang Kau percaya secara khusus hari ini menyampaikan ya Bapak, dari ujung rambut sampai telapak kaki, kuasa dengan Roh-Mu sendiri agar apapun yang dibicarakan semua sesuai dengan Roh-Mu sendiri.
Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang pendengaran yang baik Tuhan, agar mengerti apa yang Kau sampaikan kepada kami, agar kami benar-benar bisa belajar untuk melakukan semua juga Kau yang membimbing kami. Terima kasih Bapa, awal ini Tuhan, siap kami untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus bersyukur berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana? Tetap semangat? Puji Tuhan. Hari pada kesempatan yang indah kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Satu Tesalonika pasal 5 ayat 16. Ayat yang tidak asing lagi bagi kita semua. Ya, ayat yang singkat. Bunyi begini firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Firman Tuhan saya beri nama judul Sukacita Kekuatanku. Amin. Saudara, bersukacitalah senantiasa. Itu tidak dapat kita dapati di dalam dunia. Kalau di dalam dunia kita sukacita hanya sebentar, ya, melihat keadaan dan lain-lain, ada sukacita, tapi hanya sebentar. Tapi sukacita yang dari Tuhan itu luar biasa. Saudara, firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa, terus menerus. Sukacita tidak dihadapkan pada waktu kita senang, pada waktu kita keberkatan, pada waktu kita sehat, kita bersukacita. Bukan hanya itu, pada waktu kita mengalami kelemahan, kesesakan, sakit, penyakit, firman Tuhan katakan bersukacita. Loh Tuhan, orang sakit loh kok suruh bersukacita. Seringkali kita berkata begitu, bertanya kepada Tuhan, orang sakit loh Tuhan, kekurangan, kok suruh bersukacita. Saudara, pada waktu saya masih muda, waktu Tuhan menaruh panggilannya dalam hati saya, suatu ketika saya datang di rumah Bapak Gembala di desa, ya. Waktu itu siang hari saya diajak makan bersama. Duduklah semeja bersama Bapak Tua, Bapak pendeta gembala kami di sana. Saya juga duduk. Kemudian Ibu Gembala membagikan piring satu-satu, termasuk suaminya dan anak-anaknya. Dan mata saya ini nakal. Saya lihat di meja, tidak ada ikannya. Nasinya juga tidak ada. Loh kok cuma piring dibagi-bagi. Mau makan apa dalam hati saya? Terus Bapak Gembala juga, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati aku, keluarga dengan juga Bapak Han, katanya. Amin, dalam nama Yesus. Dalam mata saya itu melihat, loh tidak ada nasi, loh tidak ada ikan. Mau makan apa? Tapi Bapak Gembala itu, terima kasih Yesusku. Pujian memuliakan Tuhan. Suara ketokan pintu dibuka, ada orang bawa rantang. Ini dari rumah makan katanya, untuk Bapak Gembala dengan tamunya. Kok tahu? Saya sebagai tamunya, Tuhan tuh bisa kirim, ya, tamunya. Kok enggak anak-anaknya, kok tamunya? Dilihat, oh cocok, makanan restoran. Dalam hati saya, Tuhan kalau begini saya mau jadi pendeta.
Tapi pada waktu itu saya tidak tergerak untuk kembali menjadi pendeta. Saya masih memakai kekuatan sendiri, ya, dengan tenaga saya. Malam menjadi siang, siang menjadi malam, tulang dibating, bating di tulang. Akhirnya saya mendapatkan istri. Nah, ini dia pilihan dari Tuhan, bukan pilihan saya. Ya, pilihan dari Tuhan yang kasih pada saya. Saya bilang, Tuhan, tidak ada pilihan bagi istri saya, tidak ada nomor. Ya, nomornya itu nomor tidak ada, tapi Tuhan kasih, itulah calon istrimu. Tuhan, saya ini kan sudah lulusan sarjana, istri saya masih SD. Tuhan, nunggu berapa lama? Saudara bayangkan, mau pacaran, tidak ada istilah pacaran. Usia dengan dia beda. Jadi saya jadi guru les, ngajari istri saya. Saudara, dari perjalanan waktu itu saya merasakan ada sesuatu dalam hidup saya, sukacita yang dari Tuhan. Sukacita, sukacita. Sampai saya berani mengambil keputusan, aku menjadi hambanya. Saudara, bukan berarti saya tidak kerja, saudara. Waktu itu ya, mimpi saya megang 3 perusahaan. Ya, sebelum kau muda punya mobil, saya sudah punya mobil. Itu saat seperti itu Tuhan panggil saya jadi hamba. Saya lepaskan semua. Saudara, makanya pada malam hari ini firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa apapun keadaanmu, susah atau senang, tetap bersukacita. Di dalam Filipi pasal 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan dalam dunia, dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini penting. Banyak orang tidak mengerti, mikir ya sudahlah bersukacita kalau dapat berkat. Oh, puji Tuhan. Kalau dapat berkat, tutup. Saudara, kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Saya kasih kesaksian, pada suatu ketika saya dapat tugas Kertajaya, pertemuan Kertajaya. Nah, waktu persembahan, berilah yang baik, berilah yang baik. Kira-kira Bapak Ibu yang baik itu berapa? Antara 100.000, 10.000, 1.000. Yang terbaik itu berapa? Kebanyakan 100.000 kan? Tapi saya lihat di dalam kolektor yang paling banyak 1.000. 1.000 lagi masih ental-ental dikasihkan persembahan. Nah, waktu itu saya buka dompet, tinggal 1 lembar merah mau ditukar. Masa hamba Tuhan memberikan persembahan, tukar uang dulu ya? Enggak ya. Waktu itu saya ditanya oleh Tuhan, berani enggak? Berani Tuhan. Saya keluarkan, kasihkan persembahan. Dompet kosong, pulangnya naik apa? Nah, ini dari masalah. Tapi saya tidak pikir masalah. Kertajaya pertemuan, jalan kaki pulangnya. Saudara, apa terjadi? Pada waktu selesai khotbah, selesai saya pulang, berdiri di depan, saya ancang-ancang, dalam nama Yesus mau berangkat berjalan ke pertemuan kuburan. Waktu saya melangkah, dinding, siapa ini dinding? Ada seorang pemuda. Oh, mau kemana? Mau pulang. Wah, kebetulan om, saya daerah pertemuan. Dan Tuhan kirim dulu malaikat. Jadi tidak usah jalan kaki, naik mobil sampai di pertemuan. Ya, saya turun di sini. Oh, sebentar, ada yang ketinggalan. Tuh, ketinggalan apa lah? Saya tidak bawa apa-apa, cuma bawa Alkitab, mau ketinggalan. Ini ada amplop ketinggalan untuk om. Dikasih amplop lagi. Ini baiknya Tuhan. Kalau kita berani bersuka cita,
Tuhan itu akan memberkati. Jangan khawatir. Jangan seperti takut, khawatir. Buang. Bersukacitalah dalam Tuhan. Saudara, karena di dalam bersukacita itu kita akan memperoleh kekuatan dan daripada Tuhan. Yang pertama, kasih karunia. Karena kita dekat sama Tuhan, kita menerima janji-janji Tuhan. Ini seringkali kita tidak menyadari. Kau bersukacita, tapi ada kekuatan kasih karunia Allah itu. Yang kedua, berbicara apa? Keselamatan yang disediakan Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi kita bersukacita, ada kekuatan Allah yaitu keselamatan yang melindungi kita di mana kita berada dan di dalam Yesus Kristus itu. Yang ketiga, berbicara apa? Sukacita itu tidak datang sendiri, tapi Tuhan yang mengalirkan sukacita. Amin. Ini dia luar biasa, bukan? Allah kita itu Allah yang dahsyat. Kekuatan daripada Allah dialirkan kepada kita sehingga kita dapat bersukacita. Saudaraku, di dalam firman Tuhan katakan aliran kasih karunia Tuhan itu, kasih Yesus, agape itu mengalir dalam hidup kita, itu kena dari buah roh, kasih dan sukacita dan seterusnya. Mengalir, ada kasih, ada sukacita, macam-macam, damai sejahtera, ada. Nah ini kasih karunia Tuhan dan diberikan pada kita yang membuat kita kekuatan di dalam sukacita itu miliki menjadi kekuatan kita. Kalau kita menghadapi masalah persoalan, hadapi dengan sukacita. Ya, saudaraku, untuk itu kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita menjauh dari Tuhan. Kalau kita menjauh dari Tuhan, ada di dalam diskotek itu tulisan risiko ditanggung penumpang. Ya loh, risiko ditanggung penumpang. Makanya kalau kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, risiko nanggung dewe. Susah, iya wis karepmu. Ya. Melarat, ya karepmu melarat. Sedih, ya karepmu sedih. Karena kita menjauh dari Tuhan. Sumber sukacita itu, sumber kehidupan itu kita meninggalkan karena kita tidak mau dekat kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau menjaga hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan Yesus Kristus, senantiasa luar biasa. Ada apa-apa kita diberitahu kepada Tuhan. Saudara, suatu ketika saya bersama istri saya, bersama adik ipar, mau pergi ke gereja Kaliasin. Ya pagi-pagi jam 8 itu, tiba-tiba Roh Kudus itu berkata dalam hati saya, kecelakaan. Saya bingung, Mak. Kok Tuhan bilang ada kecelakaan? Ada apa ini? Ya, wes tinggalkan, kita tidak pakai sepeda motor, kita naik beca aja. Adik ipar, aku pakai sepeda motor, tidak apa-apa loh, aku pelan-pelan aja. Saudara, di Tegal Sari, tidak tahu bagaimana, saya naik beca, adik saya ipar di belakang. Nyelonong yang namanya bemo, waktu itu ada bemo, nyelonong, mencium kendaraan yang dikendarai adik ipar. Terus cinta tanah air, adik saya mencium tanah, dapat hadiah dari tanah air, kakinya patah 3, kaki kiri atau kanan patah 3, langsung tiba Karang Menjangan. Di Karang Menjangan langsung dioperasi,
Di sini kita melihat penyertaan Tuhan. Ya, sebelum hal itu terjadi, saya oleh kasih karunia Tuhan diberitahu ada kecelakaan. Kalau kita dengar-dengaran mentaati perlindungan Tuhan, adik saya pakai pikiran sendiri, tidak apa-apa loh, naik sepeda motor pelan-pelan kok. Pikiran dengan apa yang Tuhan rencanakan beda. Ya, jangan pakai pikiranku, pakailah pikiran Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, hidup ini tidak terlepas dari sakit penyakit, masalah, persoalan, dan lain-lain. Dalam hal itu, bagaimana kita menghadapi? Ya, bersukacita. Sakit penyakit, ya kita bersukacita. Karena firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah ini, firman Tuhan katakan, hati yang gembira itu obat yang manjur. Saudara, dan apa lagi yang dikatakan? Hati yang gembira, hati yang gembira. Kekalahan telah diubah menjadi kemenangan yang pasti. Ini hati yang gembira itu biasanya kita lemah, kalah, tapi diubah oleh Tuhan menjadi kemenangan yang pasti. Makanya bersukacitalah. Ada lagi yang berkata, kalau kita bergembira, sukacita, hati kita ini selalu berpesta. Pesta, mengadakan pesta, sukacita. Ini kekuatan yang daripada Tuhan membuat kita senang, muka kita berseri-seri. Ya. Pada suatu ketika ada orang bertanya kepada saya, Kumhan ini digaji gereja berapa? Wow, langsung pertanyaannya to the point. Digaji berapa di gereja? Kok mukanya berseri-seri, senang? Apa tidak ada susah, tidak ada kekurangan? Oh, saya bilang, saya punya Bapa di surga itu yang menciptakan langit bumi dan yang segenap isinya. Tidak apa kita kurang, kita kan anaknya akan berkelimpahan. Oh gitu. Kalau saya kok gaji saya sudah sekian, tapi kok kurang terus. Seperti pundi-pundi kosong, bocor, diisi bulan ini, diisi bulan ini, bocor. Ke dokter anaknya sakit, anaknya ini, aduh macam-macam. Tapi obat kok rasanya enak. Ya itu karena sukacita, kekuatanku yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, orang yang berkesusahan itu buruk nasibnya. Susah, makan gak enak, tidur gak enak, tapi hati yang gembira senantiasa bersukacita, pesta rohani bersama dengan Tuhan. Saudara, dari itu saya menghimbau, jangan menunggu. Ya, kalau kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, kalau kita mendapatkan berkat dari Tuhan, baru bersukacita. Ya, kalau kita mendapatkan rezeki, baru bersukacita. Jangan tunggu. Tapi saat sekarang inilah, selagi kita masih sehat, masih kuat, ya, dalam keadaan tubuh yang sehat ini, ayo kita bersukacita, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Jangan tunggu sampai sakit baru mau, Tuhan aku mau bersukacita. Kasep. Ya, istilahnya kasep. Tapi sekarang masih mampu, kuat, ayo kita bersukacita. Saudara, saya mau saksi, ya, saksi saya ada 3 periode. Periode yang pertama, Bapak penyisihan. Aneh bukan? Nah, saya bikin sesuatu yang aneh-aneh supaya Bapak Ibu begini, tidak ngantuk. Saudara,
Di tahun 2023 malam-malam saya itu mendapat tamu teroris datang ke rumah saya, namanya kram perut. Dari perutnya ini di bawah perut apa ini? Ya di sini loh, kram kejang. Wah, sampai saya merasa saat ini mungkin Tuhan panggil saya. Ya, saya tidak banyak bicara, tidak pernah ngomong sama kekasih saya ini, tidak pernah ngomong sama anak saya juga tidak ngomong, tapi anak saya itu peka. Melihat saya kok meringis. Ada apa, Pak? Tidak ada apa-apa lah. Jangan bohong. Langsung dibawalah saya ke rumah sakit. Ya, dibawa ke rumah sakit. Di mana? Di RKZ. Menjumpai dokter spesialis dalam. Dokter itu dokter kandungan. Loh, saya tidak mengandung, tidak hamil kok. Dibawa ke dokter kandungan. Iya, karena yang sakit itu daerah perut, daerah kandungan katanya. Ya sudah, saya nurut aja apa katanya pelatih. Ya, diperiksa-periksa. Akhirnya oleh dokter dikasih obat anti sakit, bukan anti kejangnya, tapi anti sakitnya. Dokter tidak tahu kenapa menjadi kejang, kram. Tuhan apa? Dokter tidak tahu, tidak memeriksa, cuma dikasih obat anti sakit. Pulanglah, saya minum obatnya malam-malam. Ada tamu datang. Saya itu namanya dingin, kedinginan, kedinginan itu sampai ke tulang-tulang. Ya, nah istri saya lagi tidur, dengar saya gini, ada apa Pak? Aku kedinginan, langsung dipeluk, masih kedinginan, kasih selimut tebal, masih kedinginan. Nah istri saya punya hikmat, buka baju, tidur, langsung dia ambil kerokan, merah. Wah, saya dalam hati saya itu berkata pada penyakit teroris ini, rasakan kamu, kapan kamu kapokmu? Kok suka ganggu orang? Ya, karena di kerok-kerok itu kan merah. Saya bilang kapok kamu. Dalam nama Yesus, aku perintahkan kau keluar sekarang. Nah, keluarlah. Namanya kedinginan, tenang, saya dapat tidur sampai pagi. Bapak penyisian, saya menang. Di tahun 24 bulan Januari masuk lagi dalam babak semifinal. Masuk semifinal, saudara. Perlombaannya saya dapat namanya diare. Satu hari itu sampai 14 kali. Bayangkan, yang keluar itu macam-macam, warna-warni. Ya, termasuk namanya darah. Keluar. Nah, pelatih saya, anak saya itu lihat juga. Ayo Pak, kita berangkat lagi ke rumah sakit Angkatan Laut. Diperiksa Pak. Datanglah dokter darah, dokter ambeien, dokter apa lagi Pak? Nah, dokter jantung. Wah, banyak dokter yang periksa saya. Akhirnya saya di endoskopi, diperiksa dalamnya. Wah, macam-macam, seperti alam semesta perut saya. Wow. Selesai, dokter bilang sama anak saya, enggak bilang sama saya. Cuma istri saya bilang, enggak apa-apa, peradangan perut. Ulanglah, menang, semifinal menang, enggak ada apa-apa. Bulan Maret 2024, ya itu final. Tiba-tiba anak saya itu bilang sama saya, Pak, hari Minggu nanti pergi ke Geraha Amarta. Untuk apa? Operasi. Lu
finalnya operasi. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya wes, enggak apa-apa kok. Saudara, waktu saya masuk geraha merta hari Minggu, Seninnya langsung dioperasi, saudara. Saya juga tidak ngerti dikasih obat apa, atau saya sudah tidur. Selesai, kata anak saya 3 jam saya dioperasi baru keluar. Dan bekas operasinya saya ditunjukkan, bentuknya ini pusar ya, dari atas. Di atas pusar seret, muter gini, seret, ke bawah lagi seret. Jadi operasinya begitu. Oh, hebat juga ya. Setelah dioperasi, besoknya dokter datang. Bagaimana baik-baik. Kira-kira pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh dokter itu apa? Ngantuk. Hah? Ngantuk. Pinter. Sudah ngantuk. Sudah ngantuk. Sudah. Oh iya. Hari kedua, hari ketiga, infus saya dilepas. Hari keempat, dokter datang. Ada keluar? Enggak ada. Ya wis, boleh sekarang pulang. Enggak apa-apa, pulang. Loh, katanya 10 hari. Enggak, sudah pulang. Nah saudara, saya tidak tahu operasi saya itu modelnya apa, bagaimana, dan apa. Nah nanti istri saya akan melanjutkan. Monggo Pak. Monggo. Nah ini sih. Puji nama Tuhan ya. Kalau Pak Han sampai hari ini boleh sehat ya, itu semua anugerah Tuhan. Saya tahu dia masih diberi umur, diperpanjang oleh Tuhan. Penyakitnya ini kita rahasiakan semuanya karena dokter yang di RSAL itu mengatakan tidak bisa dioperasi karena bendahnya dia itu semacam daging itu dengan anus itu tidak ada jaraknya, jadi mepet. Kalau dioperasi bagaimana? Ya dokter SHL bilang tidak bisa. Lalu dia bilang gini, sudah Bu, Ibu akeo sing sembahyang jaluk mangan nopo ke ono kabeh. Nek ngomong gitu itu kan mikir. Suruh ngasih segala makan, tidak usah ditarai, kasih semua. Dok, suami saya sakit apa? Sudahlah, sudah kasih semua, tidak ada pantangan apapun. Lalu kami pulang, ya. Pak Han tidak tahu, saya ditanya sakit apa, radang. Ya, dokter pertama tidak mau ngomong sama kita sakitnya apa. Lalu setelah itu ya kita hanya berdoa karena tidak bisa diapa-apakan ya. Jadi di rumah aja berdoa. Namanya anak saya kan punya anak perempuan 2. Dia nggak terima ya. Jadi dia secara diam-diam dia mencari dokter. Beberapa dokter, semua analisanya sama. Ya, dari dokter RSAL semuanya bilang sama, harus dioperasi tapi di endoskopi dulu. Lalu ya anak saya bilang, "Mah, sembahyang Mama, Papa itu mesti harus operasi." Saya nggak mau. Saya minta peneguhan Tuhan. Tapi saya ini dibilangnya kurang peka, dablek. Ya, minta mujizat Tuhan, ya, nggak salah, ya. Saya ingat pernah hamba Tuhan khotbah di sini bersaksi tentang penyakit yang dioperasi. Lalu saya ibadah di wanita Selasa juga usus yang dioperasi. Mungkin ibu bapak di tempat sini pendetanya itu ngomong itu tentang usus yang harus dioperasi. Lalu saya ke Prigen waktu itu ibadah di Pak Romi, ya, yang saksi yang khotbah itu Pak David Gembala Mandarin ya, juga ngomong temannya operasi usus. Lalu hati saya Tuhan, apakah ini harus dioperasi? Lalu saya tetap diam aja ya. Ternyata anak saya itu dia berdoa sama Tuhan ya. Rencana Tuhan ini luar biasa. Satu kali dia itu ke mall ketemu dengan temennya Makassar. Ya, sudah 10 tahun nggak pernah ketemu. Lalu temennya itu bilang gini, "Loh, kamu kok gimana?" Anak saya bilang, "Loh, kamu ada apa dari Makassar kok datang?" "Iya, aku jenguk papaku operasi." "Loh,
operasi apa? Usus, persis seperti paha. Juga bendanya itu di sebelah anus, ya. Terus dioperasi. Umurnya papai berapa? 85, ya. Nah, paha kan 80. Loh, berarti papa saya bisa. Coba naik pergi dokter Edwin di Darmo, ya. Dokter Paulus kenal dokter ini baik. Lalu dia bilang gini, coba ke sana. Lalu suami saya dengan anak saya perempuan ke dokter sana, ya. Nah, anak saya itu sudah ngomong sama dokternya, masuk dulu, jangan ngomong papa saya apa-apa, ya. Ya wes, lalu ngomong, lalu ternyata dokternya bilang gini, siapa bilang tidak bisa dioperasi? Ternyata di dalam ceritanya di keterangannya itu suami saya itu jaraknya masih 15 cm dari anus, berarti masih bisa dioperasi. Dia bilang gini, operasi 60% di tangan dokter, 40% di tangan atas. Dia nunjuk di gini, sudah operasi, masuk di Atagraha. Tuhan atur luar biasa, ya. Dokternya ini bisa BPJS. Itu kalau bukan Tuhan tidak bisa, ya. Kalau BPJS itu biasanya tidak sampai di dokter, antri, betul nggak? Yang di sini ke BPJS. Tapi dokter ini tiba-tiba sudah, ibu urus BPJS. Suami saya kan ikut BPJS ke Atagraha, tanya semua biayanya berapa. Nanti saya sendiri yang operasi. Lalu kami ke Atagraha, ternyata 98 juta. Kaget, 98 juta. Kaget saya. Lalu saya tanya, BPJS bayari berapa? 60 juta. Lalu rumah sakit mengatakan ibu harus menyediakan 40 juta baru kami bisa ngoperasi, ya. Jujur saya hanya bergantung sama Tuhan, ya. 40 juta bagi saya sangat besar, ya. Anak-anak saya semua pegawai, ya. Dia bilang gini, "Ma, wes operasi." Ya ampun, aku mesti harus ngoperasi no papa. Meskipun seandainya tidak ada uang, tapi saya harus ngoperasi no papa, ya. Papa itu orang yang baik, nggak pernah minta apapun, tidak dipaksa pergi dokter, nggak mau. Saudaraku, bapak ibu, ya, saya selama 1 bulan saya menangis setiap malam, jemur pakaian, nangis. Saya katakan, Tuhan, apapun yang Engkau izinkan, saya percaya Engkau itu selamanya baik. Satu hal yang mulut saya itu seperti dikatuk oleh Tuhan, saya nggak minta kesembuhan. Saya sangat heran, bukan saya nggak cinta suami saya cinta, ya. Saya sudah menikah 45 tahun, saya sangat cinta karena, ya, yang di sini apalagi Cik Dwelen kenal paham, ya, orang itu bagaimana. Saya cuma katakan, Tuhan, kalau Engkau izinkan satu hal saya minta, berkati saya, Engkau yang mendanai, saya minta Tuhan, jangan anak-anak saya bayari. Saya berdoa, saya katakan, Tuhan, apapun yang Kau izinkan, saya percaya Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Luar biasa Tuhan itu. Saat suami saya sakit ini, satu gereja tidak ada yang tahu. Cuma yang tahu itu Cik Syoktin, Pak Yonatan, Pak Yus. Cuma kita karena harus minta izin. Semua tidak ada yang tahu, ya. Lalu apa yang terjadi? Saya hanya berdoa. Luar biasa mujizat Tuhan. Rumah sakit mengatakan, Ibu, sewaktu-waktu Minggu saya telepon langsung masuk, Senin langsung operasi, tapi bawa 40 juta. Anak saya bilang, ya, akan saya sediakan untuk papa saya. Saya berdoa, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Sungguh saya saksikan ini, Tuhan tahu, ya, apa yang terjadi. Hari Jumat setelah saya antar suami saya untuk cek semua karena mau operasi, ya, cek itu tidak ada BPJS, ya, ke rumah ke lab, ya. Di dalam perjalanan saya naik mobil, ya, apa yang terjadi? Saya ditelepon oleh seseorang, ya, dan orangnya itu ada di Jakarta. Orangnya bukan orang di BPS. Saya tidak pernah telepon, tidak pernah WA. Yo, mungkin Bapak itu tanya, loh kok seorangnya tahu?
Dulu pernah orang ini dia konseling dengan saya, ya, karena konseling seorang pemuda usahanya bangkrut gitu. Saya cuma ngomong gini, Pak, nanti nggak perpuluhan apa enggak, gitu aja, nggak pernah ngasih perpuluhan. Saya katakan coba hasil keuntunganmu berikan 1/10 untuk Tuhan. Setelah itu saya tidak pernah hubungan. Tetapi tiba-tiba orang itu Jumat siang itu telepon saya. Dia bilang gini, Bu Lili ya, yang istrinya Pak Hans T ya? Iya. Siapa Bapak? Oh, saya di Jakarta. Ya. Saya dengar suaminya sakit. Saya katakan iya. Itu sakit apa? Oh, sus. Oh iya. Saya cuma ngomong gini, doakan. Oh, doa itu pasti. Saya akan bantu doa. Dia bukan seorang hamba Tuhan, hanya orang biasa. Lalu dia mengatakan, saya doakan, tapi saya harus bertindak. Berapa rekening ibu? Saya kaget. Ya. Saya tidak pernah telepon, dia tidak pernah hubungan dengan saya tidak pernah WA. Tapi kalau Tuhan yang bekerja luar biasa, lalu dia mengatakan, nomornya berapa Bu? Saya ini kan tidak hafal nomor rekening saya. Saya bilang nanti aja kalau saya pulang dari rumah, saya tanya anak saya. Lalu saya berikan, luar biasa. Saya membutuhkan 40 juta. Kira-kira berapa yang diberikan pada saya melalui diberikan Tuhan melalui orang ini? 50 juta. Bukan saudara, bukan apa-apa. Sampai sekarang tidak pernah tipu. 50 juta. Saya itu sampai nangis. Tuhan, Engkau dahsyat. Bayangkan 50 juta. Mungkin saya pinjam keluarga, saudara, pasti Mbak, ya betul ya. Tapi kalau Tuhan yang melakukan itu luar biasa. 50 juta, bukan 5 juta, 50 juta. Dan betul Tuhan itu biayai semuanya. Sampai hari ini, sampai saya katakan, Tuhan terima kasih. Anak saya, menantu saya sampai nangis. Ma, memang Papa itu dicintai oleh Tuhan. Saya katakan, mari hiduplah dengan benar. Pak Han itu selalu guyang-guyung. Ya, Ibu Bapak, bukan kita tidak boleh waktu Pak Han dioperasi tidak boleh bersekutu, bukan. Karena dokternya ngomong, Bu, kalau bisa jangan terima tamu. Saya bilang, kenapa? Kan doa, suruh doa aja di rumah, jangan, biar Bapak ini betul-betul istirahat. Karena itu maka mau pulangnya kan cepat, sebetulnya harus 10 hari, cuma hanya 3-4 hari. Dan benar Tuhan sediakan semuanya. Setelah itu dokter mengatakan, Bapak ini harus pengobatan selama 12 tahun. Saya tidak pernah memberikan tahu penyakitnya, tapi nggak tahu kok tahu deh. Sampai saya itu bilang jujur ya, semua nggak ada. Bahkan diaken itu nggak tahu penyakit. Karena kalau orang dikasih tahu penyakit ini mesti takut, mesti drop imunnya. Ya, Ibu Bapak sudah tahu. Ternyata dia satu kali ngomong, saya itu harus di kemo. Saya kaget, kok bisa tahu? Dia bilang gini, nggak usah takut, Ma. Hidupku ini di tangan Tuhan. Aku sudah pernah dibawa Tuhan ke surga 2 kali, cuma belum waktunya. Ya. Dan aku sudah di finish. Tuhan sudah bilang dia di finish. Ya. Karena itu saya katakan ini kemurahan Tuhan. Betul-betul paham. Sampai waktu dia mau pergi gereja pakai sarung, terima kasih untuk ibu yang memberikan sarung pada Pak Han. Dia karena dia operasi nggak bisa pakai celana, ya toh, pakai sarung. Anaknya ngomong ini, Papa, ayo wong disunat, ayo kok anu. Dia ngomong, sopo sing larang aku. Aku kapan gereja aku gak izin sarungan. Ya, pakai sarung toh. Diajak ke mall juga pakai sarung, ya toh. Dan luar biasa. Dan apa yang terjadi? Dokter bilang, Pak, nanti kalau sudah operasi pulang, nanti selanjutnya harus masuk rumah sakit lagi untuk 3 hari, untuk masuk cairan selama 3 hari. Dan saya dikasih tahu biayanya setiap 3 hari itu 8 juta. Saya katakan berapa kali? 12 kali. Bayangkan. Terus anak saya, ya itu. Saya katakan, Tuhan, wes aku berserah.
Kalau Tuhan memulai, Tuhan akan menolong semuanya. Amin. Ya, luar biasa Tuhan itu. Setelah kita ke sana, ya kontrol lagi, dokternya bilang, Pak, wes, Bapak itu umurnya 80, dokternya baik, masih muda, ya. Dokter Paulus, untung. Kalau Tuhan yang menuntun itu ditemukan dokter yang bagus, yang baik, ya, betul enggak? Dokternya selalu ngomong gini, Bu, sembahyang wae, sembahyang wae sing kuat. Tak pikir orang ini Kristen, ternyata bukan. Dia agama lain, ya toh. Tapi baik. Jadi kalau datang itu sama Pahan itu rangkulan. Seperti ini papai katanya, ya guyon gitu ya. Terus lalu dia bilang gini, sudah nggak usah masuk rumah sakit. Jadi pakai melalui obat aja. 2 minggu minum obat, nggak boleh telat, ya. Lalu berhenti 1 minggu, 2 minggu lagi, selama sampai 6 putaran. Dia bilang itu. Nanti ibu berdoa, tetap berdoa sampai saya itu yang diinjili. Ibu harus kuat. Bojonya itu lo guyang-guyu terus, dia bilang gitu. Ibu sih stres loh. Aku ngomong ya dok, bojo ya opo ya toh. Bojonya lo guyang-guyu gitu terus, memang betul. Ini nggak dibuat-buat. Sampai anak saya menantu saya, apa itu guyang-guyu ya. Ini semua kemurahan Tuhan. 2 hari yang lalu setelah berhenti obat dicek semua, ya semua komplit. Dokternya pada waktu lihat dia mengatakan, ya apa yang dia katakan, dahsyat. Saya kaget, dok apa? Dahsyat. Ini tidak berkembang. Itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Bu, ini luar biasa loh. 3 bulan dia tidak berkembang, pancap. Dia bilang gitu. Lalu dokternya bilang, sudah Bu, tetap ini diatur, cuma pesan saya jangan makan daging merah sama sawi putih, dan jangan makan semua yang dibakar, ya, yang dibakar, sate yang dibakar itu jangan sekali-sekali. Saya bilang, dok, suami saya ini sudah jarang, masa mudanya sering makan bakar-bakar, kan di desa mesti jagung dibakar, telo dibakar. Itu aromnya yang sangat jahat. Itu menyebabkan, jadi Bapak Ibu mulai sekarang ini saya, anak saya kalau makan sate, kalau makan apa, sih dibakar-bakar, ya dok, ya. Ini saya katakan, oh terima kasih Tuhan. Dia dokternya baik, ya. Jadi ini semua betul-betul kemurahan Tuhan. Sampai sekarang segala biayanya saya sendiri nggak tahu. Saya katakan, Tuhan, anak saya, menantu saya itu baik, wes nggak usah mikir tentang biaya. Saya katakan, aku sama Bapak ini pelayan Tuhan, hambanya, kacungnya Tuhan. Pasti Tuhan memelihara kita, ya benar. Setiap kita butuh, setiap kita beli obat sekali 3 juta, Tuhan itu nggak ngerti saya. Bahkan saya pernah pulang itu, ada mak-mak itu saya pergi kamar mandi, saya digegemi mak-mak 2 juta. Nggak melayani, ini benar-benar. Cuk, sini cuk, ya dilempet-lempet, ini ada berkat. Saya kaget, loh ada apa tante? Enggak, ini untuk kamu. Ini benar-benar saya selama menyerahkan diri sama Tuhan sampai hari ini dipelihara oleh Tuhan. Benar, ya. Apapun saya tidak kaya, tapi saya anaknya raja di atas segala raja yang kaya. Karena itu Bapak Ibu setia. Kekuatan kita itu hanya doa. Jangan sampai nggak doa. Saya setiap hari dari dulu tuh berdoa bergandeng tangan. Kalau saya tidak berdoa, saya pasti gelempang. Tapi karena itu doa, ya, ini sungguh, ini tepat, ya. Mandarin ada doa. Jangan ngomong, oh Tuhan bagaimana. Kita memang harus menjalani hidup ini, tapi kita punya Yesus yang sangat besar. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak usah takut. Tuhan yang menjamin hidup kita. Asal hidup kita benar di hadapan Tuhan. Benar, bukan yang kita ini benar, enggak. Tuhan yang menilai kita ini benar, ya. Puji nama Tuhan. Tadi Pak Han bilang mau nyanyi itu.
Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Kita nyanyikan puji Tuhan, Pahan sehat, ini kemurahan Tuhan ya. Haleluya. Tetap dukung doa ya. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Biarlah kami semua mau belajar bersukacita di dalam Engkau dan bersyukur. Karena di balik ucapan syukur itu ada kuasa yang Kau kerjakan Tuhan. Tuhan, bawa kami untuk mengenal Engkau secara pribadi, bukan kata orang, tapi benar-benar hidup kami boleh mengalami Tuhan, hidup bersama dengan Engkau. Kami tahu masa depan kami ada di dalam tangan-Mu, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Biar saat-saat waktu-waktu ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami mau setia mengiring Engkau Tuhan, setia dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, mau rela melakukan apa yang Kau kehendaki, mau berkorban untuk Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu malam hari ini. Kau tahu segala kebutuhan mereka, semuanya Kau tahu, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tolong hamba-Mu Tuhan, Cijenil Tuhan. Jika dia sebentar akan ke Amerika bertemu dengan anak cucu menantunya, Kau tahu hamba-Mu ini setia melayani Engkau mulai muda sampai saat ini. Kami percaya kasih karunia-Mu menyertai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun hamba-Mu ini berada, Kau lindungi. Kirim pasukan malaikat untuk menjaganya Tuhan. Berkati anak cucunya semuanya Tuhan, sehingga hamba-Mu ini menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan, tapi biarlah kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih karena kami tahu hidup ini singkat Tuhan. Biar waktu-waktu yang Kau berikan pada kami gunakan sungguh-sungguh untuk melayani Engkau, untuk ibadah sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Kau utus pasukan malaikat-Mu untuk menentar kami sehingga tiba di rumah dengan selamat. Pertemukan kami kembali hari Jumat mendatang, untuk bersama-sama berdoa mencari wajah-Mu senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucapkan syukur. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran sampai Yesus datang kali kedua mengangkat kita sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.